Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi. Ke 1738 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar, dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan sekarang ini kita sudah ada di kitab Keluaran pasal 34 ayat 27 sampai ayat 35. Masih di bawah perikop dua loh batu yang baru. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini, telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka. Maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu, mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini masih seperti hari-hari kemarin. Musa di Gunung Sinai, dia sedang bersama Tuhan di sana, membuat ulang dua loh batu yang dipecahkan Musa karena dilemparkan Musa di kaki Gunung Sinai. Ada kejadian menarik dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dengarkan bersama-sama pada kesempatan hari ini. Setelah 40 hari 40 malam Musa di Gunung Sinai bersama Tuhan, ada sesuatu yang terjadi kepada Musa. Saudara perhatikan di firman Tuhan ini berkata bahwa wajah Musa bercahaya, glowing saudara, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya wajah kita bisa seperti Musa, bercahaya, atau bahasa keren sekarang, glowing, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pelajari. Yang pertama,
Musa berpuasa. Saudara perhatikan ayat 28 di sana. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wajah Musa bercahaya karena apa? Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan coba-coba melakukan puasa ini kalau bukan pimpinan Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, 40 hari 40 malam, Musa ada di Gunung Sinai bersama Tuhan. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Musa sehingga dia dimampukan selama 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Musa berpuasa, maka dia dipenuhi oleh Roh Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan dia kekuatan, kemampuan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan permulaan pelayanan Tuhan, Tuhan Yesus. Dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan Tuhan Yesus dicobai di padang gurun itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba saudara perhatikan di dalam Injil Matius pasal 4, ayat 1 sampai ayat 11 di sana, di bawah perikop pencobaan di padang gurun, di mana Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita maju lagi di ayat 16. Perhatikan. Di bawah perikop, Yesus tampil di Galilea. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat Tuhan Yesus berpuasa, ada kuasa Allah yang luar biasa memenuhi Yesus pada saat itu. Amin. Sehingga ada terang Tuhan yang bersinar di wajah Yesus. Makanya coba sudah perhatikan di dalam Injil Matius pasal 5, di ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-16 di sana bicara tentang garam dunia dan terang dunia. Tuhan Yesus berkata di ayat 14 pasal 5 Injil Matius, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu." Perhatikan ayat 16. "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Tuhan Yesus, dia berpuasa. Setelah itu ada kuasa Tuhan yang menguasainya, meliputinya, memenuhinya, sehingga di mana ada Tuhan Yesus, di sana ada terang Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Yohanes 8 ayat 12. "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita sudah menerima Yesus, maka terang itu, Yesus akan menerangi kehidupan kita yang tadinya hidup dalam kegelapan karena tidak mengenal Tuhan. Tapi setelah kita menerima sumber terang itu, maka kehidupan kita berbeda dengan sebelum kita mengenal Tuhan. Amin. Ada terang Tuhan yang bersinar, bercahaya di dalam kehidupan saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita mengambil keputusan untuk berpuasa, maka
Roh Tuhan yang akan menguasai kehidupan kita, itulah yang akan menerangi kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ambil waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, untuk lebih lagi. Saya percaya ketika kita berpuasa, maka ada kuasa Tuhan akan memenuhi saudara. Sehingga saudara dan saya bisa menerangi kehidupan yang penuh dengan kegelapan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berpuasa berarti kita betul-betul hidup mengandalkan Tuhan. Kita betul-betul fokus kepada Tuhan. Maka Roh Kudus Tuhan mau tinggal dalam kehidupan kita. Sehingga kita diterangi cahaya kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga orang dapat melihat kita berbeda dengan sebelum kita mengenal Tuhan. Mereka melihat kehidupan kita betul jadi berkat, sehingga kita mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mau glowing? Lakukan yang pertama, seperti Musa kerjakan, puasa. Yang kedua, taat pada perintah Tuhan. Sudah perhatikan ayat 27. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini, telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau Musa itu menuliskan apa yang Tuhan firmankan dan mengerjakan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa taat kepada perintah Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan, dia sampaikan, dia lakukan. Amin. Ada banyak orang hanya bisa menyampaikan firman tetapi tidak pintar melakukan firman. Tuhan mau kita pintar menyampaikan, pintar juga melakukan firman. Amin. Artinya apa? Kita taat pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita taat pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan itu, maka terang Tuhan akan bersinar dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar taat pada firman Tuhan. Sehingga terang kemuliaan Tuhan itu betul-betul menyala dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga saudara, perhatikan ayat 34. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa wajah Musa bercahaya? Karena dia intim dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita dekat dengan Tuhan, maka secara otomatis terang Tuhan akan terimpartasi kepada kita yang intim dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena intim dengan Tuhan, Musa bercahaya. Haleluya. Saya dapat melihat saudara, orang-orang yang intim dengan Tuhan dan tidak intim. Kelihatan dari mana? Dari wajahnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, apa yang ada di dalam hatimu, kata firman Tuhan itu kan, dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jadi kalau kita menjaga hati kita, ya kita jaga hati kita hanya untuk Tuhan, maka itu akan terpancar kehidupan. Orang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti ekspresi wajahnya itu sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tapi kalau orang itu tidak ada Yesus, mukanya kasihan, saudara. Mukanya tidak ada harapan. Karena kosong hatinya. Tapi kalau ada Yesus di dalam hatinya, saya percaya saudara, seorang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti akan terpancar kemuliaan Tuhan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, saudara, mari kita mau intim dengan Tuhan.
punya banyak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena di saat kita mendengar firman Tuhan, kita memberikan kesempatan Tuhan berbicara, mengoreksi hidup dan hati kita. Amin. Mari kita mau bercakap-cakap dengan Tuhan dengan banyak waktu untuk kita berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bergaul dengan Tuhan. Karena saya percaya saudara, ketika kita melakukan itu, mendengarkan firman, kita berdoa, kita bergaul dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, wajahnya akan terpancar kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan 3 hal ini, kita nggak perlu saudara untuk operasi wajah supaya glowing, nggak perlu saudara kita pakai alat-alat kosmetik, karena itu akan terpancar secara alami dari hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau glowing, bercahaya, bersinar wajahnya, lakukan seperti yang Musa lakukan, puasa. Yang kedua apa? Taat pada firman. Yang ketiga, intim dengan Tuhan. Saya percaya 3 hal ini kalau kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kita akan glowing ilahi. Amin. Terang kemuliaan Tuhan akan keluar, terekspresi di dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat buat kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka mengalami seperti apa yang Musa alami. Biarlah kuasa Tuhan beracara melalui firman Tuhan ini, sehingga semua pendengar mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka, terpancar, terekspresi dalam kehidupan mereka, terang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa untuk semua pendengar, Tuhan memberkati mereka. Baik itu masa muda mereka, rumah tangga mereka, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, Tuhan berkati. Tuhan buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Kalaupun ada yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan hamba berdoa ya Tuhan, untuk mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai kehidupan mereka selalu. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Kami akan berdoa buat saudara karena kami percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya minta izin, permisi buat saudara sekalian. Mohon izin, gereja yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan saat ini sedang mencari dana untuk membeli dan membangun rumah Tuhan. Kami melangkah dengan iman. Kami percaya Tuhan akan menyediakan semuanya bagi kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya dan mau menabur, silakan menabur ke nomor rekening Bank BCA 6485464577 atas nama Yance Fritz Lolong dan juga Johnny Dendeng. Bapak Ibu Saudara yang digerakkan Tuhan untuk menabur untuk panitia pembelian dan pembangunan
gereja, harap menyertakan tanda bukti transfer ke WA saya di nomor 081337491360 untuk saya konfirmasi kepada panitia. Bapak Ibu yang sudah menabur, saya ucapkan banyak terima kasih, biar Tuhan yang balas berlipat-lipat kali ganda buat saudara. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.